Teman-teman, kali ini saya Soimatul Fitria akan mempraktikkan micro teaching daring dengan materi iklan sarana komunikasi. Nah, di pembelajaran kali ini saya menggunakan 3 media. Yang pertama yaitu WhatsApp Group, yang kedua Google Classroom, dan yang ketiga YouTube. Nah, untuk lebih jelasnya simak sampai akhir ya, jangan terlewatkan. Bertemu lagi dengan saya Soimatul Fitria sebagai guru dan kelas 8B SMP Negeri 1 Anjatan sebagai siswa dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi iklan sarana komunikasi. Saya membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama. Kemudian saya memberikan motivasi dengan cara menyemangatinya agar mereka selalu semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Kemudian saya menyuruh mereka untuk mengisi presensi di Google Classroom dan juga di WhatsApp Group dengan mengetikkan kata hadir. Kemudian saya menyebutkan 3 poin yang akan dibahas dalam pembelajaran kali ini, yakni pengertian ciri-ciri perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Setelah itu, saya mencoba mengetes siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Bagian siswa sudah banyak yang menjawab pertanyaan yang saya ajukan mengenai pengertian iklan. Yang menjawab pertanyaan pengertian iklan yakni Marhatus, Kamelia, dan Hilya. Rupanya jawaban mereka sudah sangat bagus-bagus, tetapi masih ada yang belum lengkap. Dan saya langsung memberikan apresiasi kepada 3 orang yang sudah menjawab tadi. Kemudian saya menyimpulkannya. Kemudian saya melanjutkan pertanyaan yang kedua, yakni mengenai pengertian slogan. Ada yang menjawab salah satunya dari Aca, dan yang lainnya kemungkinan belum ada yang paham. Jadi saya langsung menjelaskan apa itu slogan dan memberi contoh slogan. Salah satunya slogan pendidikan, tiada hari tanpa prestasi, atau sempatkan membaca walau hanya sebentar. Berikan pertanyaan yang terakhir terkait pengertian poster. Ada yang menjawab, salah satunya dari Sheila. Selain Sheila, ada yang mau menjawab lagi? Sepertinya diskusi sudah mulai hening. Jadi saya langsung menyimpulkan poster, kemudian apa itu poster, lalu memberikannya contoh poster kesehatan. Buanglah sampah pada tempatnya sebelum Anda dibuang bersama tempatnya. Budayakan hidup sehat dan bersih. Langsung mereka sebenarnya sudah paham dan tahu apa itu poster. Hanya saja susah untuk mengartikannya. Lebih memahami materi, saya membagikan link video pembelajaran untuk disimak oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesemangatan. Walaupun sekarang masih ada pandemi, pembelajaran masih dilakukan secara daring,
Kita doakan bersama-sama semoga pandemi segera berlalu, segera meninggalkan kita, dan kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai iklan sarana komunikasi. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu mengenai pengertian iklan, slogan, dan poster. Kemudian poin yang kedua yaitu ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Kemudian poin yang ketiga yaitu apa sih perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu yang pengertian terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak pengertian iklan? Tahu slogan atau poster? Oh iya, iklan dulu. Baik, iklan itu merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang akan ditawarkan melalui media massa atau juga bisa lewat tempat umum. Itu yang dinamakan iklan. Kemudian apa sih itu slogan? Slogan yaitu kalimat atau frasa yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat, dan sifatnya itu persuasif. Nah, persuasif itu sifatnya mengajak. Ya, kita sudah bahas mengenai pengertian iklan dan slogan. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian poster ya. Poster itu merupakan karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf-huruf atau kata-kata yang biasanya pengaplikasiannya itu ditempelkan di dinding-dinding, pinggir-pinggir jalan, atau di permukaan datar lainnya. Setelah kita bahas pengertian iklan, pengertian slogan, pengertian poster, pasti kalian sudah terbayangkan dari ketiganya bentuknya seperti apa ya iklan. Pasti sudah. Nah, kalau iklan kan sudah biasa kita lihat kalau di televisi ya, setiap nonton pasti ada iklannya. Nah, itu iklan, contoh-contoh iklan itu. Kalau slogan bagaimana ya, Bu? Nah, lalu kalau poster bagaimana ya? Nah, daripada kalian masih menebak-nebak, kita lanjut aja ya materinya. Nanti juga kalian akan tahu apa sih itu iklan, apa itu slogan, apa itu poster. Nah, kita lanjut ya ke tujuan dari ketiganya. Yang pertama itu tujuan iklan terlebih dahulu. Tujuan iklan sendiri yaitu untuk menyampaikan informasi mengenai pemasaran suatu produk atau jasa yang ingin ditawarkan atau dijual. Kemudian tujuan slogan yaitu untuk menyampaikan informasi, membangun kesadaran masyarakat terhadap sesuatu, dan memberikan informasi tertentu sebagai imbauan, motivasi, hingga mempengaruhi orang lain. Kemudian tujuan poster. Tujuan poster di sini yaitu masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilakukan. Jadi biasanya kalau ingin ada kegiatan, hari sebelum kegiatan tersebut pasti di jalan-jalan banyak dipasang poster seperti acara halal bihalal atau Isra Mi'raj. Pasti ada pemberitahuan dari poster yang di tempat-tempat umum dipasang. Nah, tujuan kedua yaitu mengingatkan masyarakat agar menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu ciri-ciri dari iklan, ciri-ciri slogan, dan ciri-ciri poster. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari iklan ya. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu memiliki isi yang jelas, singkat, dan jujur biasanya, dan menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak manapun. Kemudian ciri iklan yang kedua yaitu
bersifat informatif atau memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ingin ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa yang mudah dipahami agar orang lain mau mencoba dan menggunakan produk yang sudah ditawarkan atau yang ingin dijual. Kemudian yang keempat, iklan itu dikemas semenarik mungkin untuk menarik para pembacanya atau pendengarnya. Kemudian ciri iklan yang terakhir yaitu bersifat mengajak dan membujuk. Kemudian ciri-ciri dari slogan yaitu yang pertama, slogan bisa berbentuk frasa, klausa, moto, atau kalimat. Ciri slogan kedua yaitu slogan juga bisa berupa semboyan yang biasanya digunakan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi tertentu. Nah, itu ciri dari slogan. Kemudian ciri dari poster yaitu pertama, menarik perhatian orang yang melihat. Kedua, bahasanya padat, singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, mengandung kalimat persuasif atau bersifat mengajak. Yang ketiga, menggunakan gambar, sketsa, lukisan, warna, maupun simbol. Selanjutnya, dapat meninggalkan kesan tersendiri bagi pembacanya. Kemudian didesain di atas kertas atau kain dan dipasang di dinding atau permukaan datar di tempat-tempat umum. Nah, seperti itu ciri-ciri dari iklan, slogan, maupun poster. Sekarang tibalah kita di penghujung materi yang terakhir, poin yang ketiga mengenai perbedaan dari iklan, slogan, dan poster. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Nah, perbedaan ketiganya dilihat dari tampilan isinya. Jika iklan memadukan unsur gambar, kata-kata, gerak, dan suara, jika slogan itu hanya memadukan unsur kata-katanya saja. Nah, jika poster itu memadukan unsur-unsur gambar dan kata-kata. Jadi, kalau poster kekuatannya ada pada gambar ya. Sebelum kita kembali ke WA Group, nanti Ibu akan kasih contoh-contoh iklan, contoh slogan, contoh poster di video ini ya. Tetap kalian simak sampai akhir. Setelah saya membagikan video pembelajaran kepada siswa dan disimak oleh siswa selama 15 menit, ternyata masih ada yang belum paham dan mereka bertanya. Salah satunya pertanyaan datang dari Anisha. Saya masih bingung, Bu, ciri apa yang paling mencolok dari poster? Nah, sisi yang paling mencolok dari poster itu sisi tampilannya ya, yang berupa gambar, sketsa, lukisan, warna, maupun simbol. Dan pertanyaan kedua datang dari Ani, yaitu perbedaan dari ketiganya apa sih, Bu? Nah, perbedaan dari ketiganya itu dilihat juga dari sisi tampilannya yang tadi Ibu sudah jelaskan di video ya. Simak kembali nanti. Kemudian setelah pertanyaan sudah dijawab semua, saya menutup pembelajaran dengan mengucap alhamdulillah dan memberi salam penutupan, kemudian memberi simpulan kepada siswa. Kegiatan yang terakhir ini mengucapkan salam penutup dan mengucap hamdalah itu merupakan kegiatan yang ketiga, yakni kegiatan penutup.